Om Swastiastu, selamat siang Sobat VIP. Dari studio podcast VIP Undiksa dengan saya Ayu Krisna dan Nova Prasetya sebagai host pada hari ini yang akan menemani kalian untuk beberapa menit ke depan. Hari ini kami mengundang Bapak Dr. Kadek Surenate, SPD MPD Cons. Beliau adalah Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan Psikologi dan Bimbingan di Fakultas Ilmu Pendidikan Undiksa, dan juga hari ini juga hadir Bapak Dr. I Gede Wawan Sudate, SPD MPD. Beliau adalah Sekretaris Jurusan di Ilmu Pendidikan Psikologi dan Bimbingan juga. Baik, mari kita sapa beliau. Halo Bapak. Halo. Selamat siang, Swastiastu. Apa kabar Bapak? Baik sekali. Saya baik. Pak Wawan gimana Pak ini? Kalau saya baik dan sehat. Baik dan sehat. Sehat ya Pak Wawan. Apa kesibukannya ini Bapak-bapak berdua selama pandemi? Kalau saya nggak begitu sibuk, biasa-biasa. Biasa-biasa aja Pak ya. Pak Wawan? Kalau saya sejak awal pandemi cukup sibuk. Karena kenapa saya katakan cukup sibuk? Karena baru pertama kali mohon izin nih saya buka nih, biar Sobat TV tahu nih yang mana wajahnya Pak Wawan. Jadi kadang-kadang nggak tahu, tadi mahasiswanya nggak kenal sama pembimbingnya nanti atau sama dosennya karena kelamaan online. Semenjak pandemi ditugaskan untuk mengawal pembelajaran daring karena semua daring pembelajaran. Jadi selama semester kemarin mulai Maret tahun lalu 2020 itu mengawal itu dengan keluarnya SK Rektor tentang pembelajaran daring. Kemudian ada beberapa tugas yang diberikan kepada saya, diantaranya webinar ataupun Undiksa berbagi itu batch 1, 2, 3 itu cukup sukses. Itu mengindikasikan nanti mungkin akan seperti itu nanti pembelajaran juga di pengelola di jurusan, kemudian ada di PP3M dan juga ada beberapa program yang saya ikut juga terlibat di dalamnya di Belmawa, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi cukup banyak kegiatan, tetapi syukurnya karena online tidak harus keluar dari Bali gitu. Itu saja sih. Berarti cukup sibuk tuh. Nah, kalau saya tanya ke Pak Kadek dan Pak Wawan, kaitan kan kita bahas pembelajaran daring ya. Kalau dari pandangan Pak Kadek Sure selaku dosen juga Pak Wawan dosen, ada tidak penurunan kualitas pendidikan selama pembelajaran daring kalau dibandingkan dengan luring? Saya. Ya, Pak Kadek dan Pak Wawan ini. Kalau menurut saya biasa-biasa. Tidak ada pengaruh yang signifikan ya. Biasa saja. Semuanya berjalan dengan normal mengikuti kondisi. Kalau dari Pak Wawan bagaimana? Kalau saya, kalau kualitas pendidikan kan banyak komponennya, ada guru, ada siswa, dan semua sivitas. Jadi ini semacam bencana membawa berkah. Jadi semua guru, semua dosen itu sekarang sudah bisa menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran daring. Jadi sebelumnya pembelajaran daring itu dianggap tabu, nggak mungkin, tapi sekarang secara masif bisa dilakukan mulai dari TK, SD, SMP, SMA. Cuma nanti yang perlu kita perlu perbaiki adalah bagaimana peran guru, bagaimana peran orang tua, atau bagaimana siswanya nanti untuk belajar. Jadi nanti akan seperti ini mungkin terus pembelajaran ke depannya, pembelajaran zaman now ini kalau anak-anak milenial bilang. Jadi harus kita kita desain, kita rancang pembelajaran seperti itu. Jadi kalau peningkatan atau penurunan saya kira tidak. Kalau dari gurunya malah meningkat. Kalau dulu kita ngadakan workshop, seminar untuk pembelajaran berbasis TEK, selesai seminar ya selesai, atau selesai workshop ya selesai. Tapi sekarang kontekstualnya dapat, langsung dipraktekkan itu. Oke, seperti itu. Kendala nggak ada ya Pak ya? Berarti selama pandemi ini ada nggak Pak untuk pembelajaran daring itu ada nggak Pak? Kendala tentu bervariasi ya pada setiap komponen yang dijelaskan oleh Pak Adi tadi, dari segi guru, dari segi siswa. Kalau dari di universitas
entah dari segi dosen dan dari segi mahasiswa ya. Kendala ya kalau terkait dengan pembelajaran daring tentunya yang paling utama itu adalah jaringan internet kita, infrastruktur internet kita yang belum merata di setiap daerah. Itu mungkin seperti yang disampaikan oleh Pak Dewawan, itu adalah salah satu hikmah yang perlu diambil oleh kita semua dan juga pemerintah ya. Kalau ke depan di era revolusi industri atau yang juga disebut dengan society 5.0 ini, mau tidak mau itu harus tersedia. Iya. Jaringan itu. Jadi secara tidak sengaja pandemi COVID ini juga mengupgrade kita untuk melek ilmu ya istilahnya ya Pak ya. Betul. Lebih siap lagi dengan teknologi. Iya betul. Pak Kadek, di jurusan IPPB atau Ilmu Pendidikan Psikologi dan Bimbingan, itu menaungi berapa prodi ya Pak ya? Baik Bu. Bu Ayu, di jurusan IPPB, kalau kita sebut IPPB ya, Ilmu Psikologi, Ilmu Pendidikan Psikologi dan Bimbingan, ada 2 prodi. Yang pertama ada prodi Bimbingan dan Konseling, dan kemudian yang kedua ada prodi Teknologi Pendidikan. Itu 2 prodi ya. Untuk tadi yang dibilang teknologi pendidikan. Betul, Pak Dewawan dari Pak Dewawan dari pendidikan. Kalau Bapak dari? Kalau saya dari Bimbingan dan Konseling. Mungkin kalau dari teknologi pendidikan bisa dijelaskan nggak Pak Wawan untuk gambarannya seperti apa? Siapa tahu ada mahasiswa yang ingin kuliah di TP FIP Undiksa gitu. Jadi biar tidak apa namanya? Jadi biar mereka tahu gitu dan tertarik untuk masuk ke TP Bapak. Ya, terima kasih. Cukup menarik pertanyaannya. Jadi banyak yang tidak memahami apa itu teknologi pendidikan. Kalau secara gambaran umumnya, kalau di output atau lulusan ini nanti diharapkan menjadi pengembang teknologi pembelajaran namanya, di mana pengembang teknologi pembelajaran itu berusaha memecahkan masalah-masalah pembelajaran, mulai dari penggunaan media, merancang pembelajaran, merancang RPP, sampai bagaimana mengevaluasi, terus mengelola kelas, hal-hal itu yang nanti akan dipelajari di prodi, program studi teknologi pendidikan. Jadi kalau saat ini sangat-sangat tepat sekali karena banyak ilmu-ilmu ketepian tentang teknologi pendidikan sekarang digunakan pada masa pandemi ini. Karena muncul kan masalah pembelajaran dari konvensional tatap muka, kemudian sekarang daring. Nah, bagaimana mengatasi masalahnya? Masalah ini orang-orang TP yang paham akan ilmu memecahkan masalah-masalah belajar itu sendiri. Jadi kalau tidak saya salah tangkap ini Pak ya, berarti teknologi-teknologi yang dipergunakan sekarang oleh guru, oleh dosen itu sebenarnya dapat dipelajarin di TP, di teknologi pendidikan. Betul begitu ya Pak Wawan ya? Lulusan teknologi pendidikan memang kami rancang profilnya nanti setelah lulus mereka siap menjadi seperti yang disampaikan Pak Dewawan, pengembang teknologi pendidikan. Dia bisa menjadi konsultan bagi guru untuk mengembangkan media pembelajarannya, termasuk juga konten-konten lain dalam persiapan pembelajaran. Juga mereka kita rancang untuk bisa menjadi tutor leadership di suara yang bisa memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru atau mungkin pendidik yang lain tentang teknologi pendidikan. Dan juga kalau nggak salah kita juga sudah merancang Pak De untuk mereka bisa menjadi teknolog entrepreneurship ya. Teknopreneurship. Keren Pak. Teknopreneurship. Jadi berwirausaha dibilang teknologi. Ya. Jadi itu ya berarti sebenarnya banyak sekali manfaat kita untuk kuliah di TP sebenarnya. Mungkin tidak terlalu banyak yang tahu dengan dijelaskan oleh Pak Wawan. Ayo kuliah ke TP karena itu juga punya banyak manfaatnya untuk kedepannya sebagai guru, sebagai dosen. Dan mungkin kami jelaskan Bu Ayu ya dan Pak. Prodi TP dan Prodi BK Undiksa kita sudah terakreditasi A. Kalau di BAN PD, Badan Akreditasi Nasional, itu akreditasi yang paling tinggi ya. Paling tinggi ya Pak ya.
Oke, kalau itu kan dari akreditasi ya, menarik sebenarnya itu. Tapi sebelum lanjut saya tanya ke akreditasi, kalau ininya bagaimana? Kalau BK, outputnya seperti BK. apa? Bimbingan konseling. Baik Pak Nova, BK juga tidak kalah menarik untuk dijadikan sebagai sasaran untuk kuliah ya bagi teman-teman atau sobat yang ingin melanjutkan kuliah di perguruan tinggi. Bimbingan konseling itu memiliki profil lulusan, diantaranya yang pertama profil utamanya adalah guru bimbingan konseling, guru BK ya. Kemudian profil lainnya mereka juga bisa menjadi tenaga ahli dan konsultan di bidang bimbingan dan konseling, baik itu di tempat rehabilitasi narkoba, kemudian ada juga di rumah sakit, puskesmas, kemudian di berbagai tempat rehabilitasi sosial yang lainnya. Nah, kemudian profil lainnya kami juga siapkan mereka untuk bisa menjadi peneliti, ataupun nanti asisten peneliti. Dan kemudian juga mereka juga kita siapkan untuk menjadi konselor di luar pendidikan reguler, seperti konselor di SD, konselor di PAUD, dan juga konselor di sekolah luar biasa. Jadi teman-teman yang masih bingung menentukan tempat kuliah, ayo kuliah di jurusan ilmu pendidikan psikologi bimbingan. Kami ada TP, teknologi pendidikan, dan ada juga bimbingan konseling. Ya, benar ya. Itu Pak. Betul ya. Karena setelah mendengar penjelasan dari Pak Kadek, kalau saya dulu taunya Pak, BK itu hanya jadi guru BK di sekolah gitu. Jadi sekarang dengan mendengar penjelasan dari Pak Wawan, Pak Kadek, ternyata disiplin ilmu yang ada itu ternyata bisa luas gitu ya untuk masuk ke tempat kerja gitu, apalagi untuk BK. Nah, yang kemarin kita taunya hanya jadi guru BK, oh ternyata bisa masuk kemana-mana gitu. Jadi dan Bu Ayu dan Pak Nova, dalam kaitannya dengan kurikulum Merdeka Belajar, kampus Merdeka yang digagas oleh Mas Menteri ya. Nah, kami masing-masing prodi, DP dan juga BK di jurusan saat ini sedang menggojlok ya, upaya kerjasama dengan berbagai pihak, itu industri, baik itu industri, perguruan tinggi yang lain, kemudian sekolah-sekolah, untuk memperkuat profil ini, untuk menterjadikan profil ini. Di TP mungkin Pak Dewawan bisa nanti menjelaskan ya, kita juga sudah menggojlok anak-anak di teknologi pendidikan untuk bisa magang ke berbagai tempat instansi agar nanti mereka siap untuk bekerja di berbagai tempat. Wah, gitu, Pak Dia. Betul. Bisa Pak Wawan dijelaskan? Kalau terkait kebijakan kampus Merdeka Belajar di masing-masing prodi baik BK ataupun TP, dari 8 kegiatan itu sudah beberapa kegiatan mahasiswa kami lakukan. Di antaranya magang industri, mahasiswa kami ada magang di industri di Asabri, kemudian ada kampus mengajar, juga ada baik dari prodi BK ataupun prodi TP, ada mahasiswa yang mengikuti program itu, kampus mengajar. Kemudian nanti mudah-mudahan di semester depan akan ada lagi program pertukaran pelajar, tetapi dengan nama pertukaran pelajar mahasiswa. Mudah-mudahan mahasiswa kami juga banyak yang mengikuti ini, jadi bisa menambah pencapaian-pencapaian terkait dengan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, dengan kerjasama lain kami satu-satunya di Undiksa yang bekerja sama dengan Universitas QS 100, Universitas Malaya, itu kami rintis sudah sejak tahun 2014. Kemudian sekarang sangat-sangat bermanfaat, mudah-mudahan nanti bermanfaat terus ke depannya dengan adanya kegiatan Kampus Merdeka Belajar ini. Di Undiksa satu-satunya di FIP dan khususnya di jurusan IPPB Prodi TP itu sendiri, kita sudah menjalin kerjasama dengan QS 100 University of Malaya, Malaysia. Di BK juga ada beberapa, ada UPM, ada UKM, jadi itu sebagai pendorong untuk kita bisa salah satunya go internasional, kemudian bisa meningkatkan reputasi FIP yang dimana keseluruhan prodinya sudah akreditasinya A. Jadi tidak diragukan lagi lah dari sisi kualitas, dosen, fasilitas, dan lain-lainnya. Mungkin seperti itu. Oh iya Bu Ayu dan Pak Nova, dalam waktu dekat ini prodi TP, universitas dan fakultas
fakultas juga jurusan merancang, kita akan ajukan untuk akreditasi internasional. Wow, keren ya. Jadi nanti kalau sudah terakreditasi internasional, berarti prodi TP ini sudah setara dengan prodi-prodi atau universitas internasional. Semoga untuk cepat ya mencapai Pak itu bisa kita terrealisasi. Coba menjalin kerjasama dengan berbagai universitas lain ya. Iya. Di beberapa negara lain yang baru ya bisa dibilang baru kita rintis lah dari beberapa tahun ya. Ada Universitas Malaysia, kami juga ada juga dengan kerjasama dengan Universitas Kebangsaan Malaysia juga, UPM, kemarin juga dari Monash University ya sudah dirancang, dan juga dengan universitas lain kita akan terus bergerak menjalin kerjasama, bergaul dengan universitas besar di dunia sehingga mudah-mudahan bisa berimbas kepada kita ya. Ya, sebentar ya Pak. Bapak untuk menunjang akreditasi. Nah, tadi kan dibilang untuk akreditasi nasional, prodi TP dan prodi IBK itu sudah di A ya. Nah, sekarang juga akan merancang untuk menuju ke akreditasi internasional. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, untuk menunjang akreditasi itu, apakah memerlukan prestasi-prestasi dari mahasiswa dan dosen? Bisa nggak di Pak Wawan dan Pak Kadek memaparkan apa saja prestasi-prestasi dari mahasiswa yang sudah diraih oleh prodi TP dan prodi BK, begitu juga dengan dosen-dosennya. Baik Bu Ayu ya, tentunya iya, itu merupakan indikator-indikator yang nanti dievaluasi oleh asesor akreditasi. Prestasi-prestasi yang diraih oleh mahasiswa kami di jurusan IPPB ya cukup banyak ya, Bu Ayu dan Pak Nova ya. Ini kebetulan Pak Wawan selain sekretaris jurusan, beliau juga pembimbing kemahasiswaan. Beliau yang aktif memantau, memotivasi mahasiswa untuk terus bergerak, mencari lomba-lomba, aktif berlatih dan meraih berbagai prestasi. Pak D ya, silakan Pak D. Kalau dosen tidak perlu diragukan lagi untuk kami di jurusan IPPB, terutama di BK, termasuk 500 besar penulis terbaik versi Sinta. Di Undiksa satu-satunya di IPPB ini, tidak ada di tempat lain. 3 itu dari IPPB di prodi BK. Kemudian siapa aja Pak? Ini salah satunya Pak Kejut, Pak Kadek Suranate. Ternyata kita kedatangan tamu spesial ya hari ini. Itu salah satu prestasi dosen yang bisa kita banggakan. Jadi kalau di Undiksa mungkin ada 4 atau 5, saya lupa, 3 orang dari IPPB itu. Nah, jadi cukup bangga. Kemudian untuk prestasi mahasiswa, seingat saya sebenarnya dari jurusan IPPB itu sangat banyak prestasinya. Kalau kita ingat ada forum FIPJIP pertama kali diselenggarakan, ada semacam lomba untuk mahasiswa itu di Malang, kita juaranya, FIP juara, FIP Undiksa juaranya. Dan tari kreasi Pak D. Ya, ada tari kreasi, web. Dari prodi apa itu Pak? Kalau webnya, kalau tari kreasi mungkin dari PGSD dan PAUD. PGSD. Kemudian kalau pengembangan web dan lain-lain yang terkait dengan teknologi digital itu dari prodi TP lebih banyak. Kemudian kalau karya ilmiah ada di BK juga yang memperoleh hal itu. Kemudian LIDM, lomba inovasi digital untuk mahasiswa itu beberapa kali mahasiswa kita yang menang bisa sampai pada tahap final. Di LIDM yang pertama dari prodi TP harapan pertama, kemudian LIDM yang kedua sampai finalis belum mencapai tapi dari finalis itu sudah ribuan yang masuk, sudah diseleksi cukup ketat. Jadi banyak lagi prestasi mahasiswa yang kita bisa banggakan. Jadi kita tidak kekurangan prestasi lah, cuma mungkin nanti perlu dikoordinir, misalnya dalam bentuk komunitas yang memang menjadi ketertarikan mahasiswa. Ada yang bidang fotografi, kita kumpulkan di fotografi. Ada yang di bidang multimedia, mungkin kita kumpulkan. Atau mungkin terkait dengan konten kreator seperti ini kita akan kita akan fasilitasi, karena
kampus itu nanti mahasiswa itu hanya 5 semester saja di kampus, sesuai dengan kebijakan kampus Merdeka Belajar. 3 semester itu silakanlah keluar, silakan. Jadi apa yang menjadi passionnya, apa yang menjadi kesukaannya silakan. Jadi enggak dibatasi mahasiswa tersebut. Nanti mahasiswa kalau mau ngambil kuliah ke Sumatera boleh, ke Papua boleh, kemana saja boleh. Itu daring, Pak? Enggak, kalau nanti sudah luring gimana itu? Akan luring, boleh luring. Mereka akan ke sana. Oh, mereka akan ke sana. Nah, tertarik nih pertukaran pelajarnya ini. Kalau kita kan MBKM ini atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka kan baru-baru ini muncul ya. Betul. Sebelumnya kan kita sudah ada pertukaran pelajar. Sebelum ada Merdeka Belajar. Nah, bedanya pertukaran pelajar yang sebelumnya sama yang sekarang ini apa? Nah, ini Pak Wawan kebetulan yang ikut juga di sana, program Permata dulu Pak dia. Iya, betul. Pertukaran mahasiswa. Jadi itu makanya saya tadi sebutkan banyak kegiatan saya ini kalau di kampus. Salah satunya Permata, pertukaran mahasiswa. Sibuk ya, Pak? Ya lumayan. Tapi walaupun sibuk tapi makin gemuk, saya enggak tahu nih apa penyebabnya. Mungkin karena setiap rapat berarti dapat nasi. istrinya berhasil Iya, di rumah, berhasil. Pak. Oke. Itu Cocok. itu makanya nggak tahu padahal sering sering rapat, sering mengikuti kegiatan tapi makin subur. Oke, ada Permata sebelum muncul atau ada kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, memang betul sudah ada program Permata, pertukaran mahasiswa Nusantara tanah air. Kemudian ditambah lagi ada Sakti, sistem alih kredit dengan teknologi informasi. Jadi Permata inilah cikal bakal pertukaran pelajar yang merupakan salah satu kegiatan di MBKM. Sekarang pertukaran pelajar itu menjadi namanya bukan Permata lagi, tapi menjadi pertukaran mahasiswa merdeka. Program ini sudah di launching oleh Mas Menteri pada tanggal 12 April yang lalu. Jadi adik-adik mahasiswa yang akan mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka ini mulai semester 3 boleh. Jadi semakin kecil semesternya boleh. Jadi tidak dibatasi mulai semester 5, 6, tidak. Dari semester 3. Dari semester 3 dan juga akan memperoleh beasiswa dari LPDP. Nah, banyak manfaatnya. Saudara bisa mengenal kampus lain, bisa bertukar budaya, teman dan lain-lain. Itu cikal bakal dari pertukaran pelajar. Jadi tahun ini cukup besar kuota yang diberikan untuk seluruh Indonesia, yaitu sekitar 20.000. 20.000. Jadi saudara yang dari Bali tidak mungkin akan ke Jawa. Mungkin saja akan ke Sumatera, Kalimantan, karena kita satu zona dengan NTT, NTB, Timur. Jadi bisa ke Aceh saudara nanti, bisa, atau adik-adik mahasiswa kalau memang tertarik. Bakal seru itu. Ya, seru. Ke mana-mana. Ya, itu. Jadi saya ada sih suka dukanya ngelola ini. Programnya seperti itu berarti ya? Iya. Kalau gini misalnya kan dari program MBKM ini pertukaran itu semua mahasiswa boleh ikut atau memang diseleksi dulu mahasiswa ini untuk ikut? Oh, kalau itu karena ada sistem kampus Merdeka Belajar, semua boleh mendaftar. Seleksinya ditentukan oleh pusat. Yeah. Karena mahasiswa akan mengisi tes atau survei tentang kebinekaan kalau nggak salah. Tentang kebinekaan, tentang toleransi. Kalau nanti mungkin masuk passing grade-nya akan lolos. Saya pun nggak tahu itu nanti. Ada passing. Mungkin akan ada karena pertukaran pelajar itu sebenarnya intinya bukan hanya tujuan utamanya untuk meningkatkan rasa nasionalisme, meningkatkan toleransi, meningkatkan kebinekaan. Itu makanya sedini mungkin dilibatkan mahasiswa semester kecil diperbolehkan 3 itu mulai 3, 4 karena ingin itu seperti itu. Terus Bayu gimana? Oke, saya ke Pak Kade. Oke. Sebelum saya mengundang Bapak, saya memang sedikit tertarik dengan bidang konseling. Oh iya. Ya, karena saya juga di rumah ada sedikit sebagai pelatih, Pak. Wah, Yang saya tertarik dengan artikel Bapak itu judulnya mereduksi kecemasan siswa melalui konseling kognitif behavioral. Nah, tapi di sini yang ingin saya tanyakan ke Pak Kade, bisakah itu konseling
kognitif behavioral itu diterapkan ke atlet. Nah, karena kan saya melihat terkadang saat akan pertandingan itu banyak kecemasan-kecemasan dari para atlet. Bahkan kadang-kadang tidak atletnya aja yang cemas, tapi pelatihnya juga, Pak. Nah, itu gimana caranya untuk mereduksi kecemasan atlet saat kita akan bertanding seperti itu. Jadi kita bisa bisa menguasai lapangan, begitulah istilahnya, Pak Kade. Baik, terima kasih Bu Ayu. Ternyata Bu Ayu ini juga ngepen dengan konseling ya. Juga membaca salah satu artikel saya. Terima kasih Bu ya. Dan Bu Ayu juga adalah seorang pelatih atlet karateka, luar biasa ya. Multi talent juga ya. Baik Bu Ayu. Memang dalam beberapa waktu ini saya juga sedang merancang beberapa kegiatan termasuk riset ya P2M yang mengarah kepada mensupport mental dan psikologis atlet ya. Wah, saya tunggu nih Pak. Kebetulan ada partner juga yang dari sport ya, olahraga yang mendiskusikan tentang itu, dan kami sedang merancang sebuah kegiatan untuk itu, dan memang itu sangat relevan sekali. Dari studi pendahuluan yang saya temukan dengan beliau dari survei awal, memang dari kami kemarin survei di Bali itu ada sekitar 350 atlet yang kami survei melalui kuesioner ya. Iya. Di antaranya 80% itu mereka cemas ketika mau berkompetisi, bertanding. Bahkan bisa nggak bisa tidur, Pak. Betul sekali. Cemas. Dan itu ternyata mereka membutuhkan bantuan coaching. Selain coaching fisik, saya sampaikan perlu mereka mendapatkan coaching psikologis, coaching mental ya. Melalui ya salah satunya teknik konseling dan mungkin psikoterapi. Apakah itu relevan? Relevan sekali. CBT itu konsepnya kan membantu seseorang yang mengalami kecemasan untuk merubah persepsi tentang kondisi menjadi lebih irasional. Nah, contohnya seperti atlet yang merasa cemas itu, di persepsi awalnya dia merasakan kegagalan di sana. Bayangannya adalah kegagalan, saya gagal, saya nanti kalah. Nah, itu yang kita nanti afirmasi Bu ya. Jadi kita afirmasi positif, bagaimana dari persepsi tentang kegagalan itu, saya tidak mampu, saya akan kalah, menjadi saya menang, saya pasti bisa, saya kuat, dan saya pasti juara. Nah, itu kita bantu melalui proses cognitive behavior ya. Nah, itu sedang kami rancang. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa terwujud. Terima kasih Bu Ayu. Iya Pak, terima kasih penjelasannya. Mungkin banyak sekali yang sebenarnya pengen kita tanya-tanya Pak. Semoga nanti bisa lebih banyak lagi yang bisa dibahas dengan Pak Wawan, dengan Pak Kade. Kalau tadi itu kan dari konseling ya? Iya, tadi dari konseling. Kalau saya mau ke Pak Wawan. Iya. Kalau di TP itu kan pengembangan web ada. Berarti ada pemrograman juga di sana ya? Tapi sebenarnya kalau di TP itu lebih pada aplikasinya, tidak pada coding atau apa, tidak. Tapi kita pada aplikasi menggunakan hal-hal yang memang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah-masalah pembelajaran. Kalau terkait dengan atlet tadi, di TP ada namanya Human Performance Technology. Teknologi kinerja itu ada. Nah, itu bagaimana apa tuh, Pak? merancang. Makanya masalah pembelajaran kan tidak hanya di formal, di non formal ada, di kepelatihan juga ada, di atau training itu ada dari nyusun materinya, tahapannya itu ada itu. Makanya ada teori human performance technology. Jadi semuanya ini bisa saling terkait. Makanya di era sekarang itu tak bisa monodisiplin, mesti harus multidisiplin. Jadi dari sisi nanti kalau pemasaran seperti podcast ini mungkin dari sisi ekonomi bagaimana e-commerce-nya nanti misalnya gitu. Nggak hanya misalnya mengandalkan dari satu disiplin ilmu saja, nggak bisa. Semuanya penting. Semuanya itu. Pak Wawan kan tadi bilang sudah sibuk sekali nih. Iya. Tapi Pak Kade sebenarnya juga pasti sibuk kan di kondisi seperti ini. Nah, membagi waktu sama keluarga gimana Pak Wawan? Oh, kalau saya membagi waktunya begini, pasti di setiap Sabtu dan Minggu itu
saya usahakan tidak ada kegiatan-kegiatan kampus. Walaupun bagaimanapun, karena Senin sampai Jumat kadang-kadang tidak hanya dari pagi sampai sore, sampai malam, kadang-kadang istri saya protes, lebih cinta HP gitu. Atau laptopnya. Kalau sudah di laptop kan asik, di HP lah, terus melayani WA. Makanya Istri kedua Pak. tetap ada istri pertama aja, nggak ada istri kedua nanti. Kalau ada Maksudnya laptop sama HP versi keduanya Pak. ya itu yang disayangi Iya, nanti. iya, Nah iya. makanya kalau dilihat mungkin Sabtu Minggu mungkin saya akan pergi atau refreshing bersama keluarga, anak dan istri. Kalau enggak ya beban kognitif itu akan terus mengendap di sini. Kadang-kadang kita bisa jadi lupa atau jadi gangguan nantinya ya. Kesehatan mental juga penting itu, apalagi di masa pandemi ini. Ya kalau bisa dibayangkan saja seperti saya misalnya punya laptop 2, perangkat 1, kadang-kadang kalau rapat itu bisa hidup semua. Iya. Ya, itu dimungkinkan sekarang, tetapi berbagi konsentrasi itu nggak bisa. Itu yang cukup sulit. Jadi ya makanya ada skala prioritas, yang mana didengarkan, yang mana hanya sepintas lalu saja mungkin bisa ikut. Kalau Pak Kadek? Gimana Pak? Kalau Pak Kadek gimana bagi waktu sama keluarga? Karena kita gini ya, seling dulu masuk ke pertanyaan prodinya, ke jurusannya gitu, kita seling-selingan dulu. Saya tidak ingin menyebut diri saya sibuk sebenarnya ya, karena itu akan mensugesti saya sibuk dan stres jadinya. Saya merasa ya ini biasa saja gitu. Dan Dosen konseling. Iya, Jadi, benar ya. sugestinya Iya. beda. jadi saya merasa ya ini harus dijalani dan dilaksanakan. Bagaimana caranya? Menurut saya ya adil dan proporsional kuncinya ya. Adil dan proporsional artinya kapan ada waktu untuk keluarga, untuk anak-anak ya, kita luangkan waktu meskipun di sela-sela gitu. Kegiatan. Kalau saya lihat mereka memerlukan kehadiran kita, ya saya akan hadir di sana. Ketika mereka sudah cukup, ya kita kembali ke rutinitas. Jadi saya merasa tidak sibuk, biasa saja. Oke, iya. Jadi itu Pak kuncinya ya, Pak Nova ya. ya. Ini Pak Nova siap-siap juga. Tapi mau biasanya punya kalau istri beda Pak. Walaupun sudah diselipin gitu, suami udah menyelipkan sedikit waktu untuk istri, tetap aja kurang. Kalau udah Kurang, ya? suaminya sibuk, tetap aja sibuk terus gitu. Padahal sudah ada waktu, diiniin waktu sama suami, tetap aja istrinya ada kurang aja. Saya gampang caranya, Gimana? Apa, diajak shopping ke mall. Beda ya Pak, Iya, logikanya, Pak ya. itu. Dia tahu kelemahan wanita. Diajak shopping kan gitu. Kalau enggak itu jadi stres terus ngedumel nanti Ya, ya. dengan suaminya Pak. Bu, ayo nanti di rumah minta shopping ya Pak. Pak Dewawan yang. Coba saya terapkan nanti itu Pak. Bagus itu diterapkan. Tapi bagus, shopping itu adalah terapi sebenarnya. Terapi ngabisin uang Pak. Betul. Saya sedang membaca juga ya. Ternyata terapi mental itu banyak jenisnya ya. Ada natur terapi, kita pergi ke alam gitu ya. Ada umpamanya shopping terapi ya, musik terapi, shopping itu juga terapi. Khususnya untuk para istri Pak ya. Para istri yang stres karena suaminya sibuk, memang terapinya adalah shopping. Betul Bu. Tapi memang cuman para istri aja yang suka shopping, apakah bapak-bapak nggak suka shopping? Kalau saya suka juga kalau Suka kan, Pak? suka kalau Apalagi dapat diskon Pak. ya karena saya lebih senang bukannya sombong karena kan Sombong juga nggak apa-apa Nggak Pak. apa-apa, Pak. barang-barang Juga nggak apa-apa. karena gini barang-barang branded itu bisa menambah kegantengan dan kecantikan lagi mungkin lagi sekian senti mungkin ya. Jadi kita tambah pede gitu kalau kita menggunakan brand-brand yang bagus lah gitu. Apalagi brandnya dapat diskon ya Pak. Ya brand dapat diskon itu akal-akalan mungkin akal-akalan brandnya. Tetapi kalau di masa pandemi ini cukup jauh diskonnya sekarang. Ya, Iya, kalau betul. sering ke mall ya tahu pasti kalau baju ini misalnya kisaran dulu harga 500 mungkin sekarang sudah bisa dijual 200 gitu. Betul. Karena daya beli masyarakat juga agak rendah sekarang, itu perlu diperhatikan. Jadi kesempatan untuk shopping sekarang sebenarnya Pak.
kalau punya uang. Ya, gitu. kalau punya uang, kalau enggak ya perlu ditahan itu. Ya. Pak Wawan, Ya. tadi saya tertarik sedikit dengan apa tadi untuk apa atlet itu. Peningkatan kinerja, Iya. human performance teknologi. teknologi ya. Itu saya sedikit karena Bapak mengeluarkan sedikit clue gitu, jadi saya ingin bertanya lebih jauh, bagaimana caranya untuk mengakomodir itu dari disiplin ilmu TP ya. Oke. Kalau di TP kan ada manajemen pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, itu tujuannya untuk meningkatkan human performance tadi, meningkatkan SDM melalui pelatihan-pelatihan yang terencana. Misalnya kalau di humas, apa yang diperlukan sekarang humas? Contohnya bisa melayani tamu yang datang dengan baik. Nah, itu kita latihkan materi-materi apa yang cocok untuk agar bisa dipahami, bisa dipraktekkan oleh tenaga-tenaga humas. Contoh lagi misalnya di tenaga-tenaga administratif, sekarang kan berbasis IT. Kalau dia belum bisa menggunakan komputer, itu kita latihkan untuk bisa terampil menggunakan komputer, kemudian terampil ya segala macam yang memang dibutuhkan terkait dengan IT tersebut. Itu salah satu contoh yang paling mudah sebenarnya. Gitu. Mungkin seperti itu. Jadi banyak juga ya manfaat-manfaat kuliah di TP dan di BK ya. Betul sekali Bu. Yang mungkin banyak kalangan yang tidak Yang belum tahu, gitu ya. yang belum tahu. Jadi Ya. dengan penjelasan di sini semoga saja banyak yang melihat gitu dan mengerti, jadi tertarik untuk kuliah di TP dan BK. Apalagi Bu Ayu dan Pak Nova, mahasiswa kami di TP dan BK itu datang dari berbagai penjuru Nusantara Pak ya. Ada dari Papua, ada Pak ya, Sumatera. dari Sumatera, Medan, Sulawesi. Jawa, apalagi yang dekat Nusa Tenggara gitu. Dan biasanya saya kaji ya, itu terus menerus setiap periode ada. Dan saya tanya ke mereka, itu ternyata komunikasi antar yang berangkat itu dengan kerabatnya atau teman di daerahnya ya. Saya kuliah di sini, gimana kuliahnya, asik, nah itu ikut lagi ya. mereka gitu. Dan itu Dari mulut ke mulut juga betul, ya. itu terjadi. Bahkan di masa pandemik sekarang di TP dan di BK kami juga dapat dari mahasiswa dari berbagai daerah tetap. Mereka tidak mengurungkan niatnya untuk kuliah di Iya, TPD. karena mungkin sudah diketahui bagaimana kualitas TP dan BK FIP Undiksa. Iya. Bahkan di beberapa mahasiswa TP itu setelah lulus tidak mau pulang ya ke daerah. Dia tetap di Bali dan menunggu kesempatan untuk lanjut katanya lagi ke. apalagi dengan akreditasi Iya, A yang betul, unggul dengan ya. akreditasi A. Jadi itu bukti-bukti bahwa kuliah di IPPB, di TP dan di BK itu asik bagi mereka. Jangan ragu lagi ya. Iya, jangan ragu lagi ya kuliah di Benar, apalagi itu buat TP dan adik-adik siswa BK. yang masih Iya. bingung ya nyari tempat Iya. kuliah di mana ya. Ini cocok ini. Oke Pak, saya akan bertanya pertanyaan cepat, tapi jawabnya harus cepat ya Pak ya. Ya. Satu aja nih Pak, Ya. mengkonseling istri atau mengkonseling mahasiswa? Cepet Pak, Gimana? mengkonseling istri atau mengkonseling mahasiswa? Mengkonseling mahasiswa. Kok gitu Pak? Karena istri saya nggak bermasalah. Oh, Benar. bener juga sih Pak jawabannya. Oke Pak. Kalau Pak Wawan, laptop atau istri? Istri. Kenapa? Nanti kalau laptop itu bisa hilang, istri kan terus diajak sampai akhir hayat. Nggak tergantung laptop. Nah, Nah ya. istri itu lebih penting lah. Padahal istri kan nggak, kalaupun hilang kan bisa nambah lagi gitu. Ada. Oh, kalau itu susah itu. Laptop hilang enggak masalah, bisa beli lagi yang lebih siap. bagus. Kalau istri namanya teman hidup, agak susah. Oke, lagi satu pertanyaan boleh Pak Wawan? Iya, silakan. Banyak mahasiswa tapi sedikit prestasi atau sedikit mahasiswa banyak prestasi? Kalau seperti itu Cepat. agak susah nih. Harus cepat Pak Kalau jawabnya. cepatnya banyak mahasiswa banyak prestasi. Kalau disuruh memilih antara itu cukup sulit karena banyak hal yang perlu diperhatikan. Tetapi prestasi-prestasi itu nanti biasanya diikuti oleh dengan banyaknya jumlah mahasiswa sih juga, karena SDM banyak mungkin akan muncul
bibit-bibit yang bisa mengharumkan nama Undiksa atau FIP. Kalau sedikit mahasiswanya kita terkait dengan penganggaran pendanaan masih sangat-sangat tergantung dari uang kuliah tunggalnya Undiksa. Kalau sedikit kita nanti yang akan keteteran bagaimana memfasilitasi mahasiswa dengan bagikan dua mata uang. Iya, dua sisi. Market dan kualitas. Iya, market dan kualitas. Ya, berarti kan itu udah Mbak ya. Sekarang kita minta gini dulu. Kata-kata mutiara dari Pak Oh Wan ya, dan Pak kata Surat. mutiaranya belum. Saya nggak begitu pandai kata-kata mutiara. Nah, biasanya itu yang bagus. Yang tidak begitu pandai itu biasanya bagus ya. Mungkin Maknanya gitu. apakah ini cocok sebagai kata-kata mutiara? Prinsip saya adalah kita lakukan yang terbaik yang kita bisa. Itu aja. Oke. Pak Wan? Kalau saya tidak punya kata-kata mutiara, tapi saya suka kutipan if there is a will, there is a way. Itu aja. Iya. Mana ada keinginan pasti ada jalan. Ini kami sebenarnya kuliah bareng, satu kos bareng, lulus hampir bareng. Nah, jadi pengelola jurusan bareng. Nah, gitu. Di Malang ya. Nah, terus bareng aja. Dari diangkat CPNS bareng. Nah, terus jadi pengelola prodi bareng, terus bareng. Terus bareng ya. Terus Tapi kok bareng. embel-embel belakangnya kok beda, Pak? Iya beda, sama dokter karena Oh, beda prodi. Beda ini, beda. Jadi Lulus juga bareng. Masuk bareng, lulus bareng. ya, Berangkat juga kadang-kadang ke Malang bareng. bareng. Berangkat awal ya bareng juga. Gitu. Ya. Iya. Oke, Pak Kadek, Pak Wawan, Iya. terima kasih sudah meluangkan Sama-sama. waktunya untuk datang ke studio podcast VIP yang kita sudah menghubungi berkali-kali, Bapaknya sibuk terus dan terima kasih banyak hari ini sudah meluangkan waktunya untuk datang Terima ke kasih, sini. Ya, semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan ya Pak ya. Terima kasih Bu Ayu, Iya. Pak Nova. Oke Sobat VIP, demikianlah sesi podcast untuk kali ini. Saya Ayu Krisna dan Nova Prastia. Kita akan bertemu lagi di Nama sesi on air? podcast berikutnya. Nama on air-nya siapa Pak? nama on air. Nama on air-nya saya Nova ya. Biasanya saya sering dipanggil Genop sih. Genop. Genop ya. Ya. Sampai jumpa di sesi podcast berikutnya Yang tidak kalah menarik dari podcast-podcast sebelumnya. Oke. Kita tutup dengan Parma Santi. Om Santi. Om. Salam harmoni. Salam, Sampai jumpa. salam sehat Dadah. selalu.